Periode yang kedua itu yang disebut sebagai namanya negara kota dan juga otonomi. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, di sini perkembangan iptek saya bagi menjadi 4 hal, yaitu pertama teknologi luar angkasa, teknologi persenjataan, teknologi komunikasi dan informasi, dan terakhir teknologi transportasi. Yang pertama yaitu teknologi luar angkasa. Perkembangan teknologi luar angkasa berkembang pesat dalam periode Perang Dingin, yaitu antara tahun 47 sampai dengan tahun 1991. Dalam politik balance of power dikenal pula istilah space race atau perlombaan kecanggihan teknologi luar angkasa. Dan dalam perlombaan ini ada 2 negara yang utama, yaitu Amerika dan juga Uni Soviet. Pada awalnya, Uni Soviet ini memiliki keunggulan dibandingkan Amerika Serikat. Nah, kita akan lihat seperti apa sih keunggulan dari Uni Soviet. Pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit bernama Sputnik 1 untuk mengorbit bumi selama kurang lebih 14 hari. Dengan peluncuran Sputnik 1, Uni Soviet menjadi negara pertama di dunia yang mampu mengirim satelit ke luar angkasa. Uni Soviet kembali mengungguli perlombaan teknologi luar angkasa dengan mengirimkan manusia pertama ke luar angkasa pada 12 April 1961. Uni Soviet berhasil mengirimkan seorang astronot bernama Yuri Gagarin untuk mengorbit bumi. Yuri Gagarin sendiri menggunakan pesawat luar angkasa bernama Vostok 1 untuk mengelilingi bumi selama 108 menit. Ini adalah gambar dan juga gambaran tentang Yuri Gagarin. Beberapa tahun kemudian, Amerika segera menyusul capaian Uni Soviet dengan membentuk NASA pada tahun 1958. Satelit terbentuk, NASA langsung meluncurkan satelit Explorer 1 ke orbit bumi untuk mencatat sabuk radiasi di atmosfer bumi. Amerika semakin mampu mengungguli Uni Soviet dengan mencetuskan program Apollo 11. Program Apollo 11 ini bertujuan untuk mendaratkan manusia pertama ke bulan. Dan akhirnya 16 Juli 1969, astronot Apollo 11 bernama Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins berhasil mendarat di bulan dan mengibarkan bendera Amerika Serikat. Walaupun awalnya pendaratan ini bersifat kontroversial dan dianggap menipu, tapi hal ini membuat Uni Soviet kalah telak dari Amerika Serikat. Nah, misi Apollo 11 kemudian dilanjutkan dengan misi Apollo 12, 14, 15, 16, 17. Inilah daftar 12 astronot yang pernah ke bulan. Ketika Perang Dingin berakhir, Uni Soviet hancur. Dan 10 tahun kemudian terjadilah kerjasama antara NASA, Roscosmos, jadi Uni Soviet berubah namanya menjadi Rusia. Lalu ada JAXA, ESA, dan juga CSA. Mereka meluncurkan ISS, yaitu sebuah stasiun luar angkasa internasional pada 6 Desember 1998. ISS merupakan satelit terbesar buatan manusia. Ia dihuni oleh 3 sampai dengan 6 astronot yang bergantian pulang pergi selama 6 bulan sekali sejak November tahun 2000. ISS yang merupakan sebuah laboratorium penelitian yang ditempatkan di orbit rendah bumi itu menjadi simbol kerjasama dalam eksplorasi luar angkasa antara 2 negara besar yang dulu bersaing. Untuk menuju ISS, manusia menggunakan teknologi kapsul antariksa bernama Soyuz buatan Rusia. Sementara logistiknya diangkut dengan kapsul Dragon milik Amerika Serikat. Saat ini ISS nggak cuma hasil kerjasama Amerika Serikat dan Rusia aja, tapi ada juga negara-negara lain seperti Kanada, Jepang, Prancis, Belgia, Denmark, Jerman, Britania Raya, Italia, Belanda, Norwegia, Swedia, Spanyol, dan juga Swiss yang ikut andil dalam memajukan ISS. Lalu bagaimana ya dengan Indonesia?
Indonesia juga memiliki teknologi luar angkasa, yaitu satelit. Satelit milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (PALAPA). Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Sistem satelit PALAPA ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. Indonesia juga punya loh astronot, salah satunya bernama Pratiwi Sudarmono. Tahun 1986, Indonesia sempat memiliki astronot pertama bernama Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono. Beliau ditugaskan untuk ikut dalam misi STS-61H yang bertujuan untuk mengirim satelit PALAPA B2P, Skynet 4A, dan Westar 6S ke orbit bumi. Apakah misi ini berhasil? Ternyata tidak. Pratiwi seharusnya berangkat pada tanggal 24 Juni 1986 dan pulang pada 1 Juli 1986. Namun misi dibatalkan karena adanya kecelakaan pesawat Challenger, sebuah pesawat ulag-alik yang meledak 73 detik setelah diluncurkan, menyebabkan kematian 7 awak astronotnya. Pesawat naas tersebut hancur di atas Samudra Atlantik. Sejak saat itu, teknologi luar angkasa Indonesia lebih berfokus pada sistem komunikasi satelit untuk komunikasi antar daerah dan antar negara, serta menyambungkan komunikasi telepon, televisi, radio, faksimiles, dan juga internet. Jika Amerika punya NASA, kita juga punya. 27 tahun berselang, Indonesia melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yaitu LAPAN mulai kembali mengembangkan satelit sendiri, hasil riset kerjasama dengan Jerman. Pada 10 Januari 2010, satelit komunikasi dan penginderaan jauh terbaru milik Indonesia yang bernama LAPAN A1 diluncurkan. Lalu pada September 2015, LAPAN yang bekerja sama dengan Organisasi Radio Amatir Indonesia atau ORARI sukses meluncurkan satelit LAPAN A2 dengan menumpang satelit milik India. Hingga yang terbaru bekerja sama dengan IPB, LAPAN meluncurkan satelit LAPAN 3 A3 pada tahun 2016. Ketiga satelit terbaru Indonesia itu memiliki tugas yang hampir sama, tetapi dengan teknologi satelit yang berbeda dan semakin berkembang. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki stasiun luar angkasa sendiri. Indonesia mau tidak mau ketika melakukan peluncuran itu juga di negara lain tidak dilakukan di Indonesia. Coba dong kalian tak analisis kenapa ya Indonesia belum memiliki teknologi tersebut. Padahal sesungguhnya kalau dilihat dari letaknya yang berada di daerah Katulistiwa, Indonesia sangat cocok sebagai tempat peluncuran roket luar angkasa. Tapi kenapa sampai sekarang kita belum memilikinya? Silakan kalian cari tahu informasi tersebut. Dan kenapa sih dunia ini sangat tertarik banget dengan kehidupan yang ada di luar bumi? Ini salah satu alasan, jadi bisa kalian lengkapi dengan mencari sumber literasi lainnya. Ternyata banyak pihak merasa bahwa bumi ini semakin tua dan semakin lama tidak akan mampu menampung banyaknya manusia beserta masalah lingkungan yang ada di dalamnya. Sehingga luar angkasa itu dianggap bisa menjadi salah satu solusi apabila memang bumi tidak layak lagi untuk ditinggali. Seperti saat ini banyak negara yang berupaya untuk mencari kehidupan yang ada di planet Mars dan berusaha membangun koloni di planet Mars. Dan tentu saja semua teknologi pasti ada dampak positif dan negatifnya. Apa sih dampak teknologi luar angkasa? Positifnya yaitu memajukan bidang informasi dan komunikasi dengan menggunakan satelit komunikasi. Yang kedua, berkembangnya ilmu astronomi. Yang ketiga, memajukan sistem penginderaan jauh dengan penemuan GPS. Negatifnya, munculnya space junk atau sampah luar angkasa yang berasal dari eksplorasi antariksa. Yang kedua, Amerika dan Uni Soviet menggunakan kecanggihan teknologi luar angkasa yang mereka miliki sebagai alat politik untuk mempengaruhi negara-negara yang ada di dunia. Oke, itu tentang teknologi luar angkasa. Selanjutnya kita masuk ke persenjataan. Seperti juga dengan teknologi luar angkasa,
Teknologi persenjataan berkembang pesat seiring dengan terjadinya perang dunia, baik itu perang dunia 1, 2, dan juga perang dingin. Banyak alat-alat atau senjata yang diciptakan untuk mendukung perang, seperti tank, kapal selam, kapal perusak, kapal induk, dan seterusnya. Bahkan ketika perang dingin pun teknologi persenjataan ini masih terus dikembangkan, bahkan hingga saat ini. Tapi seperti yang kita tahu bahwa teknologi persenjataan ini sifatnya sangat rahasia, dan sebenarnya semua negara itu pasti mengembangkan persenjataannya masing-masing. Di masa Perang Dingin, Amerika dan Uni Soviet memimpin perkembangan persenjataan dengan tujuan untuk melindungi kelompoknya atau kawannya dan saling untuk perebutan pengaruh. Pun nanti pada akhirnya muncullah kesadaran dan akhirnya berdampak untuk menurunkan tingkat persaingan teknologi persenjataan antara banyak negara, terutama antara blok barat dan blok timur. Dan akhirnya mereka menggagas berbagai kebijakan-kebijakan dalam bentuk perjanjian. Nah, berikut ini adalah perjanjian yang mereka sepakati. Yang pertama yaitu perjanjian tentang nuklir non-proliferation. Nah, kalian bisa cari tahu apa sih isinya. Cuman secara umum itu ada 3 pilar di sana, yaitu tentang peluncuran senjata nuklir, tentang non-proliferasi atau tidak mengembangkan senjata nuklir, dan 3 adalah penggunaan bahan nuklir untuk tujuan damai. Selanjutnya yaitu SALT. Kalian bisa cari tahu lebih lanjut apa isinya, karena intinya ini adalah kesepakatan anti rudal balistik yang ditandatangani oleh AS dan Uni Soviet. Tahu ya, rudal balistik itu jangkauannya sangat jauh, dia bisa menyerang dari benua satu ke benua yang lainnya. Selanjutnya yaitu START atau perjanjian pengurangan senjata strategis. Nah, silahkan kalian googling kira-kira yang dikurangi itu apa aja, dan yang dimaksud dengan senjata strategis itu apa. Nah, kalau kalian baca berita, ini adalah teknologi persenjataan yang saat ini sedang dikembangkan, seperti pesawat pengembang siluman, kapal induk yang lebih modern, nanoteknologi, senjata elektromagnetik, senjata energi terarah, rudal hipersonik, perisai atau shield, dan sebagainya. Nah, kita nggak tahu seperti apa kecanggihan teknologi persenjataan yang dimiliki Indonesia. Seperti teknologi lainnya, persenjataan juga memiliki sisi positif, yaitu untuk meningkatkan kekuatan militer suatu negara dan juga meningkatkan keamanan dalam negeri. Sedangkan negatifnya, dia bisa menyebabkan rusaknya ekosistem, munculnya pencemaran lingkungan, meningkatnya kriminalitas dengan menggunakan senjata-senjata modern. Itu saja penjelasan saya untuk part pertama. Sampai jumpa di part yang selanjutnya. Jangan lupa modulnya dikerjakan. Silahkan googling untuk menambahkan variasi jawaban kalian. Terima kasih. Periode yang kedua itu yang disebut sebagai namanya negara kota dan juga